Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi pertama, sebelum kita tulis diketahui dan ditanyain, lebih baik kita bicarain gambarnya dulu ya. Jadi pertama nih, kita tuh dari soal bisa kita gambarin kayak gini. Jadi ini adalah apa ya, garis bilangan gitu ya. Terus di sini kan dari soal diketahui nih, kalau misalnya ada partikel A di X sama dengan A, kita misalin dulu ini adalah titik nolnya. X sama dengan A berarti kan di bagian positif ya, bagian positif itu di kanan. Berarti di sini adalah A, dan ada partikel B di X sama dengan min 2A, berarti di sebelah kiri. Di sini nih, min 2A, kayak gitu ya. Sekarang kita gambarin partikelnya. Di sini ada partikel di A nih, kita tulis sebagai Ki A ya. Oke, ini adalah Ki A. Terus di min 2A itu ada Ki B, muatan B. Oke, partikel C, muatan C diletakkan di X sama dengan 0. Oke, di sini berarti ada partikel C nih, teman-teman, atau muatan C, berarti Ki C di sini. Yang diletakkan di X sama dengan 0 tidak mengalami gaya listrik. Yang ditanyakan adalah besar Ki B-nya. Oke, kita tulis dulu sekarang yang ditanyakan dan diketahui. Ditanyakan di sini adalah Ki B-nya sebesar berapa? Berarti kita pengen tahu Ki B. Terus sekarang kita ke bagian diketahui. Kita lihat di sini teman-teman, sebenarnya besar muatan A, B, C-nya itu gak diketahui. Kita tuh cuma bisa tahu jarak antara B, C, dan A, kayak gitu ya. Oke, dari gambar nih kita bisa tahu kalau jarak antara B dan C itu adalah sebesar 2A. Terus jarak dari C dan A itu adalah sebesar A. Berarti bisa kita tulis nih, kalau R, B, C, jarak B dan C adalah 2A, terus ada juga jarak C dan A adalah sebesar A. Ini yang diketahui dan ditanyain. Oke, kita bahas dulu rumusnya nih. Rumus yang bakal kita gunain buat mencari gaya, sebenarnya di sini yang dicari Ki B ya, tapi rumus yang bakal dibahas itu tentang gaya listrik, yaitu gaya Coulomb adalah K dikalikan dengan Ki A dikali dengan Ki B gitu ya. Kalau nama muatannya A dan B itu tuh kayak gini, dibagi dengan RAB dikuadratin. Kayak gitu. Oh iya, dari soal juga diketahui ya, kalau misalnya nih tidak mengalami gaya listrik. Jadi tidak mengalami gaya listrik di partikel C itu. Oke, berarti gaya total di C FC itu harus sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, sekarang kita perhatiin gambarnya. Kita tahu kalau misalnya nih ada dua buah benda yang muatannya itu saling beda. Misalnya ini positif, terus ini negatif, maka muatan tersebut akan saling tarik-menarik nih. Tapi kalau muatan jenisnya sama, misalnya negatif sama negatif, maka bakal saling tolak menolak. Nah, di sini kan kita gak tahu nih, muatan A, B, C itu dia positif atau negatif, gitu kan. Yang penting di sini adalah kita harus tentuin gaya di C itu tuh saling berlawanan. Jadi ini harus ke sini, ini harus ke sini. Ini bebas sih, mau yang ke kanan itu adalah FCA misalnya, terus yang ke kiri itu adalah FCB, ini bebas. Atau mau misalnya yang ke kanan itu adalah FCB, yang ke kiri FCA, itu juga bebas sebenarnya teman-teman. Karena nanti akhirnya sama-sama aja. Oke, kita buktiin ya, kalau misalnya akhirnya sama-sama aja. Jadi kan tadi kita tahu kalau total resultan gaya di C itu pengennya sama dengan 0. Kalau misalnya gambarnya seperti ini ya, gambar seperti yang ditunjukin pada soal, berarti kan FCA bisa kita tulis dikurangi dengan FCB, soalnya arahnya berlawanan. Jadi tandanya itu juga positif negatif ya, salah satunya positif, salah satunya negatif. Harus kayak gitu, soalnya berlawanan. Kalau misalnya searah berarti nanti FCA ditambah FCB kayak gitu. Nah, kenapa tadi aku bebas nyebutin bebas ya? Sekarang kalau misalnya kita tulis di sini FCB, terus di sini FCA, ini kan bakal sama-sama aja nih teman-teman. Nanti itu bakal jadi FCB dikurangi FCA. Sebenarnya sama-sama aja ya, gitu. Enggak yang beda jauh gitu. Nah, sekarang misalnya kayak gini persamaannya, min FCB bisa pindah ke kanan, jadi FCA itu bakal sama dengan FCB. Yang mana FCA itu adalah berarti K dikali Ki C dikali Ki A dibagi dengan RCA atau jarak dari C ke A dikuadratin. FCB berarti jadi K dikali Ki C dikali Ki B dibagi dengan RCB dikuadratin.
Terus kita lihat lagi di sini, ada yang bisa kita coret dulu, K-nya atau konstanta bisa kita coret, terus Ki C itu adalah muatan C bisa kita coret karena nilainya bakal sama, maka sisanya adalah Ki A dibagi R C A kuadrat sama dengan Ki B dibagi dengan R C B kuadrat. Oke, RCB sama RBC sebelumnya sama-sama aja ya teman-teman, cuma beda penamaan aja. Kalau RBC berarti jarak B ke C, kalau RCB jarak C ke B, sama-sama aja ya. Oke, Ki A itu kita tulis ulang aja Ki A, terus RCA itu tuh adalah A, berarti jadi A kuadrat, sama dengan Ki B-nya, itu kita nggak tahu, berarti Ki B dibagi RCB, jarak dari C ke B, berarti 2A dikuadratin. Kayak gitu kan? Sekarang kita tulis dulu nih jadi Ki A dibagi dengan A kuadrat sama dengan Ki B dibagi dengan 2A dikuadratin berarti jadi 4A kuadrat. Sekarang ada yang bisa kita coret dulu nih, A kuadrat. Di sini bisa kita coret di kedua ruas. Jadi Ki A itu bakal sama dengan Ki B dibagi dengan 4. Atau kalau 4 di kanan pindah ke kiri jadi 4 Ki A sama dengan Ki B. Berarti Ki B-nya itu tuh bakal sama dengan 4 Ki A. Kayak gitu ya. Kalau Ki B itu nilainya harus sama dengan 4 kali muatan A. Lalu tandanya nih teman-teman. Tandanya harus positif atau harus negatif nih Ki B sama Ki A. Oke, sekarang kita buktikan. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kita kan variabelnya itu ada C di tengah kan ya. Misalnya ini tadi, oke kita tulis di sini deh. Misalnya ini tadi adalah B, terus ini misalnya adalah A, terus di sini misalnya ada C. Misalnya ini pemisalan nih, pemisalan. Ya kita tulis pakai warna lain deh ya, biar kelihatan nih. Ini tuh kita tuh lagi pemisalan. Pemisalan. Misalnya C itu positif dia tuh. C itu positif. Biar dia saling tarik-menarik atau tolak-menolak, berarti di sini kalau misalnya B itu positif, berarti C sama B itu dia harus kayak gimana? Coba. C sama B, kalau dia mau tarik-menarik, berarti kan kalau tarik-menarik itu tuh, maksudnya C dan B itu kan dia sama nih muatannya. Kalau muatannya sama, berarti kan dia harus tolak-menolak. Berarti arahnya ke sini nih ya. Ini adalah FCB. Nah, biar arah gayanya itu saling berlawanan antara FCB dan FCA, berarti di sini harus positif juga gak sih? Soalnya kalau negatif, kalau misalnya ini, kita ambil yang positif dulu deh ya. Kalau misalnya positif, berarti kan dia bakal tolak-menolak, sehingga arahnya bakal ke sini juga. FCA, gitu kan? Sekarang kalau misalnya itu adalah negatif. Jadi kalau C di sini, ini B di sini, ini A di sini, terus C itu tadi kita positif, terus B itu dia positif, berarti kan dia arahnya ke sini ya, ini FCB. Nah, kalau misalnya kita buat A-nya negatif, berarti kan C sama A dia bakal tarik-menarik nih. Berarti arahnya bakal ke sini. Berarti FCA. Ini mungkin nggak kayak gini? Mungkin nggak kalau misalnya di FC itu dia FCB ditambah dengan FCA, tapi kalau dijumlahin nilainya itu harus sama dengan 0. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Kalau di yang atas nih, berarti kan ini jadinya FC sama FC gitu ya. FC itu bakal sama dengan FCA gitu ya, atau FCB dulu boleh, dikurangi dengan FCA kan, kalau misalnya yang atas. Kalau yang bawah kan dia ditambah itu gak mungkin nih nilainya jadi 0, soalnya pasti dia lebih gede daripada 0 kan, namanya juga ditambah, kayak gitu. Jadi kemungkinannya nih, C, B, sama A itu dia saling apa ya, sama gitu ya, si jenisnya. Atau kalau misalnya beda juga boleh. Misalnya lagi nih, di C itu dia misalnya positif, terus B itu kita pengen negatif nih. B itu mau negatif. Berarti kan C sama B dia bakal tarik-menarik. Berarti arahnya ke sini nih. Ini F, C, B. Ini boleh kayak gini. Terus misalnya di sini ada A. Kayak A-nya muatannya itu gak boleh positif, harus negatif. Kenapa harus negatif? Karena biar tarik-menarik juga sama ini. F, C, A. Kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah mau dia C-nya positif atau dia C-nya negatif, harusnya asalkan syaratnya itu B sama A dia itu muatannya sejenis. Mau itu sama-sama positif atau sama-sama negatif.
Makanya di sini Ki B-nya harus sama dengan 4 Ki A, bukan negatif 4 Ki A gitu ya. Karena jenisnya, muatannya itu harus sama antara B sama A. Agar menghasilkan gaya yang saling tolak-menolak antara FCB dan FCA-nya kayak gitu. Aku harap bisa dimengerti ya. Jadi yang sebelah sini tuh nanti bakal FC sama dengan FCB dikurangi dengan FCA gitu ya. Syaratnya kita tulis di sini deh ya. A dan B itu harus sejenis. Harus sejenis. Mau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.